Dalam hal ini tujuan kunjungannya ada dua sebenarnya Pak ya. Yang pertama kemarin adalah di Suriah dan juga ada di kota pada sore harinya. Nah selanjutnya Bapak ini melihat dan mengkaji bagaimana pelaksanaan pembelajaran PA mekanisme terjadi di sekolah yang mereka inklusi gitu ya Pak ya. Sekolah inklusi kita juga sekolah inklusi, oleh sebab itu saya Bapak untuk melihat kondisi inklusi di sekolah kita dan satu lagi sebagai pertanyaan nanti di sekolah SD negeri harus semoga diberkahi nanti termasuk saya, Pak Rahman, dan satu lagi belum datang, Bu Bella. Kemudian kita hormati serta hormati ibu kepala sekolah kita, Bu Diana Kutawati, SSI SPD. Jadi Pak beliau tidak supaya itu berdiri kepala sekolahnya disebutkan berada yang makan para Diana. Dan di sampingnya itu Bapak Firdaus sebagai wakil kepala sekolah bidang keagamaan. Jadi kalau di sini ada bidang wakil bidang keagamaan, siswaan dan prestasi gitu ya untuk prestasinya. Dan di samping itu dengan Dewi Pak mereka kita, nah ini nanti yang banyak yang akan mereka pelaksanaan ya anak-anak ya dan dia udah anak-anak beliau dengan hijabnya juga gitu. Nah, kami perkenalkan untuk yang ada di Asoka yang sebelah ini Pak Wiwin, Ketua Wakil KKG Provinsi Riau, untuk timnya Bu Anis. Kita secara singkat, mari kita buka pertemuan kita dan baca singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin kita berikan ke Bapak dulu. Ibu, kita buka kalau ini ya, dulu nggak ya Bu ya. Oke, selamat oleh kepala sekolah untuk memberikan silakan. Baik, terima kasih Pak Anis. Izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini sesuai dengan mungkin agenda dari bapak-bapak semuanya di rumah juga seperti juga yang diinformasikan oleh Ustadz Muhammad kepada saya ada kunjungan dari teman saya karena pusat untuk melakukan monitoring terhadap belajar sekolah kita dan juga tentang pelaksanaan inklusi di sekolah kita. Selamat datang Pak, kami ucapkan bersama sofa sehat-sehat selalu ya Pak ya. Kemudian alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat kuatan sehingga jadilah pada hari ini mungkin agendanya di sekolah kita. Salawat beri salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami memiliki Nasir
dengarkan ya kata sambutan juga dari Pak Nasir, tujuan dan maksudnya untuk ke As-Sofa. Kepada Pak Nasir kita berikan waktu seluas-luasnya. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi ahmad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahim di sekolah yang mewah dan megah ini, As-Sofa. Alhamdulillah. Kota Pekanbaru ini. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya, guru-guru yang ada atau ustadz dan ustazah yang hadir di sekolah ini semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga kita dan umat yang paling akhir, dan mudah-mudahan kita selalu dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Diana. Kalau nama Bu Diana itu ingat sama wali kelas anak saya. Pasaran Pak. Ada lagunya Sama Ratu Inggris. Ratu Inggris juga iya kan Pak? Iya. Jadi wali kelas anak saya itu namanya Diana. Setiap ada informasi selalu dikirim. Jadi pas ibu Bu Diana pas wali kelas anak saya. Juga yang kami hormati Ibu Ketua KKJ Provinsi Riau Pekanbaru ya, dan juga Bapak Ibu semua, Bu PAI, Pak Wiwit juga yang sudah hadir bersama-sama kita di sini. Pertama memang seperti disampaikan oleh Bu Mas tadi, jadi saya ditugaskan oleh pimpinan untuk istilah itu kalau disebut monik itu terlalu ini ya, terlalu kayaknya wah gitu. Tapi saya hanya memotret saja, memotret dan menggali mendapatkan informasi pertama terkait dengan perkembangan dan pemberdayaan KKJ. Nah, kemarin saya difasilitasi oleh Pak Kasih Pariwan sama Pak Kasih Pais Kota untuk dengan dia bertemu dengan pengurus KKJ Kota Pekanbaru ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, karena ngobrol sudah sore, saya juga pesawat ditilai, saya harus dijadwalkan jam 3 sudah sampai, sehingga hampir jam 4 baru nyampe. Nah itu kondisi yang tidak bisa kita prediksi ya. Nah, jadi kita terima saja kontraknya seperti itu. Sudah sampai, teman-teman di kantor sudah menunggu, mungkin sudah lebih dari 1 jam. Ada mungkin juga sudah pulang. Iya, memang kita jaga seperti itu karena saya prediksi tidak ada kendala ya, tetapi di luar ini batik, di luar kontrak kekuasaan kita, Allah yang berkuasa, kontrak itulah yang berkuasa lain mungkin ternyata harus terlambat. Ya, alhamdulillah masih tetap ngobrol-ngobrol. Nah kedua, saya karena kan kita sudah sedang di direktorat itu sedang mengangkat wacana pemberdayaan atau peningkatan kompetensi terkait dengan inklusi gurunya, terutama guru PAI. Nah kan kalau ada beberapa tempat itu di sekolah-sekolah umum SD itu yang istilah itu yang mengasuh inklusi itu ada guru PAI, ada guru umum, ada juga guru PAI didampingi oleh guru umum atau seperti mungkin BK ya yang model. Nah saya ingin tahu di sini itu sebagai informasi, apakah memang guru PAI yang ada di sini ya
itu basicnya latar belakangnya dari LD atau memang guru PAI murni, atau memang pernah dilatih menjadi semacam pendamping untuk mendampingi peserta didik kita yang inklusif, atau belum sama sekali, atau juga hanya meraba-raba. Ya kan banyak alternatif seperti itu kan. Nah, yang mana nanti yang kena saya nggak tahu. Apa yang meraba-raba, belum pernah dilatih, atau hanya didampingi, atau memang latar belakangnya tidak ada yang basic LD seperti itu. Nah, nanti mungkin 5 pertanyaan itu, 5 ini item itu mungkin apa Ibu Kepala Sekolah atau Bu Dewi bisa menjawab kepada saya, sehingga saya mendapatkan gambaran. Kemudian selanjutnya yang saya tahu kemarin kita ada pelatihan peningkatan kompetensi guru LB dan inklusi di Bandung. Nah, ada salah satu narasumbernya itu dari Garut. Memang sekolahnya sekolah yang penyelenggara inklusi, sekaligus beliau juga pendamping. Dia bukan guru agama, tetapi guru umum yang mendampingi guru agama dalam pembelajaran inklusi, menangani peserta didik yang inklusi. Dia mendampingi, tapi yang mempraktikkan pembelajaran itu adalah guru agamanya. Beliau semacam kayak mengamati kalau ada yang perlu diluruskan, fasilitator seperti itu, atau perlu yang diluruskan yang disampaikan kurang pas, beliau. Makanya saya bilang tadi, apakah di sini ada seperti itu, hanya didampingi atau hanya dilepas seperti itu? Udahlah terserah guru area saja melayani yang inklusi ini. Nah, sebelumnya inklusi ini ada berapa orang yang kategori inklusi di sekolah? Per kelas atau secara umum berapa? Secara umum totalnya itu ada 12 orang, Pak. 12 orang ya. Tapi inklusinya kita di sini dia ada berbagai tingkatan. Yeah. Nah, jadi tersebar di beberapa kelas. Di kelas 1 kita ada 3 orang. Di kelas 2 kita juga ada 3 orang. Di kelas 3 ada 3 orang juga. Di kelas 4 1. Di kelas 5 2. Di kelas 4 2, di kelas 5 2. Jadi 12 orang. Karena mengajar, nah, karena jadi mengajar kita yang tahu. Inklusi di sini kan sebenarnya berbagai macam kebutuhannya, disabilitasnya bermacam-macam. Jadi yang memang untuk ada pendampingnya itu, yang memang kita buatkan target pembelajaran khusus itu ada 5 orang. Ya. Yang 5 ini khusus ada pendamping. Dia sebenarnya yang ada pendamping itu ada 10 orang berpendamping, Pak. Ada berpendamping, cuman yang kategori 2 ini udah mulai hampir dilepas. Jadi 12 itu udah mulai, anaknya sudah mulai mandiri, belajar sudah mulai kondusif di dalam kelas. Jadi dia udah mulai secara klasikal sudah dilepas. Jadi yang 10 orang ini ada pendamping semuanya, tapi yang memang mengikuti pelajaran yang sudah klasikal itu 5 orang sudah kita lepas juga. Yang 5 orang lagi memang pendamping dan pembelajarannya masih khusus. Dia mengikuti secara klasikal di kelas, cuman untuk target pembelajarannya tidak sama dengan teman-temannya yang dalam kelas. Nah, saya punya gambaran di Bogor itu barusan saya minggu kemarin kunjungan juga. Wawasan yang perlu orang tua sebagai pendamping itu tahu seperti itu. Iya Pak, pelan-pelan kita kasih arahan seperti itu supaya dia memahami kalau anak ini lagi kelihatannya galau atau sedih kan, dia bisa membantu untuk menyelesaikan itu, tidak terpaku dan
tergantung pada gurunya. Iya. Gitu. Nah, itu sudah berjalan kalau itu mereka memberdayakan orang tua siswa yang memang dipilih yang mau misalnya kan. Kalau kita bukan dari orang tua bekerja sama untuk dalam pembiayaannya ya, pembiayaan karena dia kan secara pribadi itu Pak, Iya. guru tambahan Iya, betul. tentunya kan. Jadi yang mendampingi anak di sekolah Asoka ini yang inklusi memang rata-rata dari lulusan psikologi. Dari psikologi dan ada yang terdiri dari lembaga bironya yang menyediakan jasa. Jadi guru-guru shadow yang mendampingi ini memang sudah terlatih dia, sudah di training di tempat bironya. Jadi ketika ada anak tantrum tidak kondusif lagi di dalam kelas, anak ditarik dulu keluar untuk meredamkan tantrumnya tadi. Setelah bisa diajak komunikasi lagi, baru kita masukkan lagi ke dalam kelas. Kalau yang di Bogor itu orang tua Oh iya, Dampingnya khusus orang ya, tua. orang tua ya ikut di dalam. ikut di dalam ini. Selain ya. Iya, Tetapi kalau memang sini yang enggak orang mendampingi tua. itu orang Orang tua tua. siswa langsung. Oh, orang tua. Karena dia mau bayar orang yang khusus sekali lagi. Mungkin dia juga ada Atau sanggup ya ada Pak. Pak orang tua yang mengirim baby sister ya. Ada gitu juga. Yang saya tahu waktu itu nggak ada. Nggak Dia bisa ya, nggak. orang tua Guru benar. memang orang tua banget lah, orang tua siswa. Orang tuanya. Seperti itu. Iya. Di kelas, setiap kelas ada satu orang. Kalau di sini tidak. Jadi mungkin dari pihak sekolah kolaborasi menyampaikan persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan, harus segera ditangani dan dibantu oleh stakeholder yang ada, diantaranya orang tua siswa. Mungkin orang tua siswa punya ini rasa tanggung jawab juga kan. Tidak semata-mata mengandalkan guru sekolah yang ada di sekolah itu, tapi bagaimana orang tua juga bisa ikut ambil peran di situ. Cara wudhu, kemudian praktek wudhu, praktek sholat itu untuk anak-anak kita seperti apa itu? Oh, kalau yang sudah bisa lepas secara klasikal Pak, biasanya kan fokusnya sudah mulai terbentuk. Biasanya anak sudah mulai mengikuti klasikal, guru hanya guru di depan, dan dia bisa mengulang dengan diulang lagi nanti pemberitahuan pembelajarannya itu oleh guru pendampingnya tadi. Dari shadownya, jadi seperti mana bagusnya berwudu diajarkan lagi anak, kemudian anak tetap mengikuti pembelajaran sama dengan guru yang mengajar di depan gitu. Itu rata-rata berulang itu berapa kali? Sampai dia semuanya benar-benar dari mulai dari niat sampai tertibnya itu berapa kali berulang? Tergantung dari kemampuan anak tadi juga Pak. Ada yang misalnya pemulangan 3 kali sudah mulai bisa sendiri dia, bisa. Ada yang berkali-kali setiap hari diajarin, bahkan kayak pas masuk toilet dulu kan berdekatan ya Pak, tempat duduk dengan toilet, masuk baca doa masuk toiletnya, habis itu niat berwuduknya. Ketika niat itu kan anak biasanya kita baca awalannya dulu, nanti dia nyambung. Nah, biasanya kan seperti itu berulang-ulang juga. Ada juga yang dia bermasalah di bagian artikulasi karena dia ada bagian anak yang speech delay yang namanya sekarang. Itu kan biasanya dibicara dia bermasalah. Itu tuh harus berkali-kali gitu. Karena dia tidak lurus. Nah, makanya guru pendampingnya inilah yang membimbing dia tambahan belajarnya. Dan terus dalam pengamatan. Jadi ada MOU antara ini sama sekolah. Ini sama dengan lembaga sekolah di sini ya, memang ada MOU-nya dari sekolah ya. Kita MOU boleh Ya, dengan kita apa? kerjasama Kan UIR kan dekat sekolah. apa UIR. Kemudian kayak yang shadow yang diambil dari biro, nah itu sebagai bentuk kerjasama kita. Jadi pertama boleh wali murid memilih sendiri untuk shadow teacher anaknya. Kemudian jika mereka memang nggak bisa, nah dari kami yang BK itu mencarikan Rekomendasinya dari kita. Nah, Ya. kemudian kan anak-anak ini kan ada juga terapinya. Mereka menjalani terapi. Nah, itulah dia bentuk kita kerjasama dengan, kalau yang saat ini terbaru kita dengan Universitas Tabranira. Nah, kemudian kalau yang untuk ke
sikap itu ada dari biro, dan kebetulan wali murid kita juga ada bironya. Seperti itu. Oh, jadi MOU ini tidak hanya dari sisi akademik gitu. Tidak, Tapi tidak. ada terapi, Ya, ada yang terapi terapi juga. sikap, Sikap. kemudian yang akademik juga ada. Nah, tapi sejauh ini memang kita kan di SK kan alhamdulillah dari 2016 nih Pak, Ya. sekolah inklusi ini di zaman pimpinan yang terdahulu, kemudian kita seperti yang saya katakan Pak Rahman, di awal-awal kita inklusi itu kita ada pendampingan kepada guru-guru kita dari yang awal kita MOU dengan UIR ya. UIR. Karena UIR. psikologinya ada narasumber dekan guru kita. Nah, kemudian berjalan terus. Nah, sekarang ini kan di zaman kurikulum merdeka, setiap kita juga kan di PMM ada juga untuk yang sekolah inklusi. Nah, jadi Bapak Ibu guru di sini juga mereka belajar mandiri tentang bagaimana untuk inklusivitas ini. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan yang inklusi kita tadi, karena memang 12 orang anak ini beda-beda. Nah, jadi masing-masing anak, masing-masing kurikulum, nah, berkoordinasilah guru BK juga dengan guru PAI yang masuk sebagai guru mata pelajaran di kelas itu, di bawah koordinator juga dengan Pak. Sejauh ini Bu, kurikulum kan sekarang kan masih diberlakukan kurikulum merdeka ya. Benar. Yang BKSAP 033 ya. Iya. Itu masih artinya kurikulum itu kan baik di kurikulum Diksus maupun kurikulum reguler. Apakah kurikulum Diksus itu sudah istilahnya sudah pas atau sudah masuk untuk diterapkan di pembelajaran inklusi ini, atau masih di breakdown lagi, diturunkan lagi, atau datar saja nih? Karena kan kebanyakan kalau saya pengalaman guru-guru yang mengajar di LB, jadi kurikulum yang ada itu walaupun dia sudah masuk kategori kurikulum Diksus, tapi dia tetap menyesuaikan fleksibel. Flexibility-nya itu tetap bagaimana diferensiasi ya, kebutuhan siswa atau murid ini mau seperti apa. Kalau dipaksakan Pak nggak bisa. Walaupun dia sudah kurikulum Diksus, tetap aja kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Apa sudah begitu ya? Sudah Pak, sudah. Jadi dari yang kurikulum Diksus yang ada dari pemerintah itu kan ditelaah lagi ya, di breakdown lagi oleh guru BK dengan koordinasi dengan tim kami kurikulum yang umum dan kurikulum keagamaan. Nah, kemudian itulah yang kita ambil disesuaikan dengan anak kita. Ya. Berarti sudah masuk ke KOSP ya? Sudah. Kalau sudah masuk KOSP, Sudah, sudah benar-benar sudah, sudah landing benar. Iya. Sesuai dengan kebutuhan Peserta didik, betul. Jadi tidak memaksakan Tidak. peserta didik kita yang tergolong atau kriteria inklusif Diksus, tidak dipaksakan Tidak dipaksakan. untuk mengikuti kurikulum yang ada, Iya. kurmer yang ada, walaupun itu kurmernya yang Diksus, tapi kalau Diksusnya juga masih belum Masih bisa, belum bisa, turun kita lagi. turunkan lagi Iya, levelnya. sesuai kebutuhan anak kita. Kebutuhan mereka. Makanya kan kalau ini Pak, Bu, istilah itu kan saya termasuk tim yang mengawal penyusunan kurikulum Diksus dan kurikulum reguler, mulai dari fase A sampai fase F. Nah, suatu ketika saya kan sama pembimbing fasilitator dari Puskurjar Kemendikbud diskusi membahas kurikulum Diksus ini. Saya bilang ke Pak Eka, kebetulan Pak Eka itu orang Padang juga kan. Beliau mau mendampingi peserta yang menyusun Diksus ini, kurikulum Diksus. Saya bilang, Pak Eka, mohon maaf ini saya menyampaikan aspirasi dari guru-guru yang di LP dan Diksus. Bagaimana kalau selama ini kan kurikulum Diksus itu masih menggunakan kurikulum reguler, sedangkan kurikulum reguler itu kan tinggi. Nah, itu otomatis diturunkan sembilan. Nah, kita kan sekarang masih menyusun Diksus, kurikulum Diksus bilang, bisa nggak Pak? Bilang kurikulum Diksus ini tetap saja walaupun dia menyesuaikan, tapi fleksibel dulu. Oh bisa sekali mana sih?
karena itu sesuai kebutuhan mereka. Iya. Nanti dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi. Iya. Jadi kita tidak bisa juga memaksa mereka, siswa-siswa kita yang berkebutuhan khusus maupun yang inklusi ini untuk mengikuti kurikulum Diksus ini walaupun dia Diksus juga. Tapi tetap aja fleksibel. Saya bilang kalau begitu Pak, saya terima kasih banyak karena aspirasi dari guru-guru LB itu banyak sekali begitu. Iya, Minta sesuaikan disesuaikan, minta difleksibelkan saja, jangan mutlak atau monoton harus begini, harus tercapai. CP-nya harus tercapai, pencapaian pembelajaran harus ini, harus semuanya dari A sampai B atau C. Ya nggak bisa Pak, katanya Pak. Aspirasi itu saya bilang dari beberapa sekolah yang saya kunjungi. CPHI-nya juga memang sudah dipraktekkan, didampingi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan perkembangannya, tahapan-tahapannya didampingi sampai dia di sini itu bisa mempraktekkan walaupun sempurnanya kan agak sulit ya. Jadi minimal 80% lah atau 75% dah dapat untuk isi dari pembelajaran PAI-nya. untuk kehidupan sehari-harinya kan Pak, ibadahnya. Wanti-wanti Bapak Ibu kalau monef itu sekarang sudah semester 7. Semester 7 ya, di mana Pak? Di Malang? UIN Malang. UIN Malang. Iya. Ya. Jawa Timur. Jadi nanti apa ya? Sarjana perpustakaan. Cantik ya. SIP. SIP. Bukan saja ini pemerintahan kan? Iya, benar. Sarjana Kalau ilmu ini perpustakaan. kalau SIP dulu kan sarjana ilmu pemerintahan ya. Iya. Mari Bu, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Hati. Kita disambut gerimis nih Pak Nasir. Masih penghujan. Biar adem. Adem udaranya. Sekolahnya gede juga ya. 230, 5, 4 yang kategori inklusi ya. Iya. Nah ini benar-benar inklusi nih. Kalau ini Bogor itu 144 dari inklusi jadi LB kan? Iya, biasa. SLB jadinya tuh Pak. Iya, Kalau kita reguler. Nah, Nah, 2 orang cuma Pak. Ya kalau sekolah reguler nih dinas kan palingan di 5% lah Pak ya. Karena nggak ada yang ahlinya di sini kan Pak ya. Guru SLB-nya nggak ada di sini kan gitu. Iya. guru agamanya Mas? Nah, ini guru agamanya nih. Pembelajaran PAI ini bagi yang inklusi nih. Ya kan mereka hanya butuh sosial ya, kadang kalau kita ikut berbicara komunikasi langsung kan Pak, kadang masih nyambung, kadang enggak, masih tutup. Ada yang masih komunikasi masih kurang Pak. Pembelajaran wudhunya tuh. Komunikasi pembelajaran PAI itu prakteknya seperti praktek sholat, Ada, Pak. sholat wudhu, bisa Di kelas bisa 6 dalam ini arti alhamdulillah ada Pak. Kemarin saya coba tes kan, pas mau ujian praktek coba baca surah Al-Fatihah, alhamdulillah bisa Pak. Bisa ya. Ya, Sini Ibu dari dinas, dari Dulu provinsi. tuh dari dinas? Iya, provinsi. Oh ditugaskan dari Iya. dinas. Nah, Sekali berapa dia datang Bu? sebulan tuh bisa 2 kali dia datang Bu. Itu dia guru kunjung. Asoka belum dapat Bu. Asoka itu belum ada tuh. Belum dapat lagi guru Tapi kunjung. untuk semester ini nggak ada Ibu tuh datang ya. Iya, dia tapi bukan dari kalau dari provinsi dia. Apa itu susu negeri ya? Entah ya, apa untuk negeri aja ya Bu Nggak ya. tahu lah saya Bu, yang jelas kami dapat gitu. Iya, nanti lah suruh Tapi tanya kalau Ibu pos mau saya sekolahnya. kasih nomor HP-nya, koordinasi sama dia kan. Guru kunjung iya. Iya. Ya maksud saya guru kunjung itu kan penting kan yang memang dia dari biasanya dari LB yang Ya, ini memahami. bukan dari kota Pak, dari provinsi langsung. Iya. Provinsi Yang ya. itu dia memahami LB-nya. Iya. Kan nggak jauh beda kan kalau itu LB Biasanya. masih itu juga sini kan. Biasanya Iya, berarti nerima penolak Kalau kita kan. menolak secara Salah kita kan, mutlak, Pak. kita berdampak kepada pengurangan atau berkurangnya
peminat ke sekolah ini. Karena pemahaman wali murid memang salah gitu. Iya, harus sosialisasikan. Memang harusnya sih ya, minimal wali murid itu diberikan pemahaman, diberikan arahan, sosialisasi kenapa, alasannya apa sekolah ini menerima inklusi. Nah, kalau disampaikan regulasinya, aturan-aturannya, pasti mereka memahami. Kalau sekolah negeri bicaranya tidak boleh ditolak, orang tua pasti memahami. Ini sekolah negeri kok siapa saja boleh masuk. Dulu pernah gitu tuh Pak, ada boleh tolak kan? Masuk ke sini Pak. Sampai ramai di sini Pak ikut mendaftar Pak. Aduh, mati kan. Nah itu salah satu. Nanti jangan jadi SLB pula ya Bu. Semuanya datang kan. Kan ada presentasinya kan. Terima kok hampir kita sana. Ya Akhirnya banyak yang datang Pak, pernah sekali kayak gitu. Iya. Kami Ya, mau tidak mau kita sampaikan Bu. emang iya. Kalau tidak disampaikan kita salah juga. Makanya cuma tadi terjepit antara dua tiang, nggak disampaikan salah, disampaikan gitu. Iya. Dilema. Iya. Itu ke sekolah, ke anaknya tadi. Kalau anak yang agresif bisa juga dia ke anak yang normal, dia mukul-mukul segala macam kan. Begitu juga anak yang normal kepada anak yang tadi bisa dibully juga. Jadi dua-duanya, gurunya iya, ke anaknya iya. Makanya perlu sosialisasi supaya orang tuanya tahu. Sama itu kalau Sunda juga. Tapi kalau saya di Sunda itu sampai sekarang masih di Bogor kan Sunda kan, tapi Sundanya sudah ke Betawi-Betawian. Saya lama di Bandung, sama di Tasik. Makanya kalau Saya mau daerah belakang. Kalau orang Palembang. tertipu ya. Ya, memang dari pertama kemarin di Bogor tahunya kayaknya bahasanya bahasa Nada. Orang Jawa? Orang Jawa. Saya tulen ke Jawa. Kalau udah 5 tahun di sana Pak. Kami di Jakarta Saya dari umur 2, saya dari kelas sebelum sekolah di sini Bu. Tapi setiap saya ngomong bahasa Ocu, ngomong bahasa Pekanbaru, nampak Jawa. Nggak bisa. Nggak bisa hilang saya ya kan. Rasa coba nggak bisa. Nama aslinya itu. Wajah juga Kalau dia pengen buat bahasa Jawa pandai dong Pak. Pengen buat pandai dong. Saya kasihnya dong gitu loh. Gitu dong. Gitu baca Jawanya apa? Makasih ya. Sukses SD 22 Pekanbaru. Yang belum sertifikasi cepat sertifikasi. Informasi ini akan kita olah, kita sampaikan pimpinan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini secara nasional itu ada, itu pendampingnya atau guru kunjungnya. Memang Bapak menyampaikan beberapa hal seperti itu. Mereka menginginkan guru pendampingnya benar-benar dan juga guru kunjung itu. Nah, nanti kita sampaikan kepada pimpinan, nanti mungkin ada kalau suatu hari saat ketemu dengan pimpinan di Direktorat di Kemendikbud, kita sampaikan bahwa kebutuhan seperti ini. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira cukup sekian karena Ibu juga sudah ditungguin gitu ya. Bapak yang ditunggu. Ya nah, Pak, kalau gitu kami juga terima kasih Iya. atas kunjungannya. Jadi begitulah kondisi sekolah kami. Seperti harapan kami tadi ke depan, mana tahu ada bantuan baik yang jelas ilmu lah dulu ya. Mudah-mudahan saja. Amin. Amin, ya.